Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd faqal musannif wal ulama alladziina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim wa bi 'ulumi syayikhina wa bi 'ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Kitab as-salah bab dzikr al-masjid ila qawlihi al-khamis. Qala Mujahid ma qaddamu a'malahum wa atharahum qala khutahum bi arjulihim ay ila nahwil masjid. Al-Imam Al-Mujahid ini beliau kalau tidak salah seorang tabi'in. Beliau menafsirkan ayat dalam surah Yasin ayat 12, ma qaddamu ay a'malahum, apa yang mereka telah perbuat daripada amal-amal mereka, wa atharahum, dan peninggalan-peninggalan mereka. Qala, apa arti daripada atharahum? Qala khutahum bi arjulihim, langkah-langkah mereka dengan kaki-kaki mereka, ai ila nahwil masjid, yaitu ke masjid. As-sadis, yang keenam, kana salaf yugassiruna al-khutwah inda adh-dhahab ila al-masjid liyaksural ajru bi ziyadatil khutwah. Salaf kita dulu, artinya salaf pendahulu kita, orang-orang soleh terdahulu, mereka yugassirunal khutwah, memendekkan atau mengecilkan langkahnya. Jadi langkah kakinya tidak diperbesar tapi diperkecil. Inda dhahab ilal masjid, ketika mau pergi ke masjid. Kenapa? Liyaksural ajru, agar pahalanya banyak. Biziyadatil khutwah, dengan bertambahnya langkah. Misalnya kalian dari kamar ke masjid, sebenarnya kalau kalian melangkah secara normal mungkin sekitar 100 langkah misalnya. Tapi dengan kalian memperkecil langkah kalian, satu langkah dibagi menjadi 2, sehingga 100 langkah menjadi 200 langkah. Berarti pahala yang didapatkan 200 pahala. Jadi yang diukur bukan jaraknya, tapi langkahnya. Semakin banyak langkahnya, misalnya dari sini ke kamar jaraknya 100 meter, 100 langkah. Tapi kalian tempuh dengan 200 langkah, jaraknya sama, langkahnya banyak, beda. Maka sebanyak langkah itulah kebaikan yang akan didapat orang yang pergi ke masjid. Dan orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang akan diselamatkan dari segala macam musibah, bencana, dan bala. Orang yang memakmurkan masjid. Makanya ikutilah PPKM. Sekarang kan tahu kan istilah PPKM? Kalau dulu PSBB, sekarang PPKM. Apa itu PPKM? Perbanyak pergi ke masjid. Apa PPKM? Perbanyak pergi ke masjid. Karena itulah solusi agar dijauhkan dari bencana, agar dijaga dari mara bahaya. Masjid tempat yang dimuliakan oleh Allah, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala disembah. Orang yang masuk masjid menjadi tamu Allah. Kita kalau ada orang bertamu ke rumah kita, kita hormati, kita muliakan. Apalagi Allah yang maha mulia, Allah yang maha memuliakan. Orang yang bertamu ke rumah kita saja kita muliakan, apalagi orang yang bertamu ke rumah yang maha mulia.
tak mungkin tak dimuliakan oleh Allah, tak mungkin tak dijaga oleh Allah. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, tahu-tahu ada ular dalam rumah kita mau nyerang tamu kita, apa yang kita lakukan? Pasti kita usir ular itu. Pasti kita jauhkan tamu kita itu dari ular itu agar tidak membahayakan dia. Itu kita. Apalagi Allah Arhamur Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tak mungkin Allah membiarkan tamunya yang datang ke rumahnya akan dibiarkan mendapatkan bahaya. Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ingin mulia, kalau ingin dijaga oleh Allah, banyak-banyaklah bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan dimuliakan dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang hatinya suka ke masjid itu dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, Sab'atun yudhilluhumullahu biyudhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi, yang mana 7 golongan ini akan mendapatkan naungan khusus, pertolongan khusus dari Allah pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama imamun adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allagun bil masajid. 7 golongan, kata Nabi, nanti di akhirat orang pada ketakutan, orang pada bimbang memikirkan keselamatan dirinya, tapi 7 golongan ini aman, dapat tanggungan khusus dari Allah. Salah satunya yang nomor 3 dari 7 itu, kalau dijelaskan semua panjang. Dari 7 itu yang nomor 3 kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allagun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Artinya dia senang ke masjid, suka datang ke masjid untuk ibadah. Ini orang dapat naungan khusus dari Allah pada hari kiamat. Artinya di hari kiamat saja, hari yang sangat menakutkan, dapat pertolongan khusus dari Allah, apalagi di dunia. Makanya aman kalau orang sering-sering datang ke masjid, aman dia. Nah, orang yang ingin menjauhkan orang dari masjid, itu perlu dipertanyakan akan keimanannya. Tidak ada ajaran Rasulullah SAW yang menyuruh orang untuk menjauhi masjid. Yang memberi penyakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dekatilah yang maha pemberi kesembuhan, jangan dijauhi. Jangan percaya dengan sesuatu selain Allah tapi menjauhi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan yang memberi kesembuhan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, iman, keyakinan harus dijaga. Yang memberi kesembuhan, yang memberi kesehatan, yang memberi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jangan dijauhi. Kalau tambah Allah dijauhi, percaya dengan yang lainnya, bahaya dengan keyakinannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya coba lihat, banyak masjid-masjid di Pontianak, ya khususan di daerah Pontianak Timur, Pontianak Utara, di daerah seberang sana juga sebagiannya ada. Dari awal mulai corona tahun lalu sampai sekarang, banyak yang tidak nutup masjid, tidak jaga jarak, tetap meluruskan, rapatkan shofnya sebagaimana diajarkan Nabi. Sawu suhufakum fa inna taswiyatus shuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shaf kalian,
karena shaf yang lurus rapat termasuk kesempurnaan salat. Sawuzufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Lurus rapatkan shaf kalian karena lurus rapatnya shaf itu termasuk mendirikan salat. Itu ajaran Nabi. Banyak masjid di Pontianak. Dari mulai dulu corona sampai sekarang udah setahun lebih, mereka tidak jaga jarak dan mereka juga tidak menutup masjid, tetap seperti biasa. Sholat Jumat tetap 5 waktu, tetap tak jaga jarak. Tidak ada juga yang mati. Tak ada yang mati. Kenapa? Aman. Masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dibodoh-bodohkan. Masuk pasar, pasar ikan, pasar ayam, pasar sayur, macam-macam. Masuk ke sana, ada orang bukan orang Islam, ada yang belum mandi, ada yang belum gosok gigi, ya kan? Ada yang mulut bau naga pagi-pagi, ada yang kotor, bajunya kotor. Tapi kalau masjid, orang Islam bersih, wudu, wangi, ya kan? Udah bersih dah. Kenapa masuk pasar merasa aman, yang tempatnya kotor, kadang-kadang becek, kadang-kadang di pasar itu ada orang belum mandi, jangankan wudu, kadang belum mandi masuk pasar. Tapi tidak takut, tidak khawatir. Padahal padat, lama lagi di pasar. Orang kopi, kafe-kafe lama. Di masjid, masuk masjid ya, kalau di pondok ini kan kita sama kita lama macam wirid. Nah kalau masuk masjid di luar-luar itu kan sholat berjamaah, paling 10 menit, 15 menit paling lama. Yang begitu kan. Orang yang masuk masjid bersih, udah wudu dan lain sebagainya, takut masuk masjid. Sholat, jaga jarak dan lain sebagainya. Ada apa seperti itu? Kenapa di luar tak jaga jarak, di rumah Allah jaga jarak? Kenapa di luar takut, dalam rumah Allah, di luar tak takut, dalam rumah Allah takut? Mana tuh hormatnya sama Allah? Emang dia tidak ada adab apa? Ini rumah Allah di masjid. Tidak yakin Allah akan memuliakan tamunya. Di luar itu bukan rumahnya Allah. Apalagi pasar. Pasar itu tempat yang paling buruk, tempat yang paling jelek di atas muka bumi ini, kata Nabi, itu pasar. Dan tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini masjid, kata Nabi. Di pasar tempat paling jelek dia merasa aman. Di masjid tempat paling mulia dia ragu, mana tuh keimanannya. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya perlu tanamkan dalam hati kita, jangan ikut-ikutan. Kalau betul kita ikut. Tapi kalau tidak betul, tidak sesuai dengan ajaran Islam, jangan diikut. As-sabi' man rakiba sayyaratan ila majlisil khair yanbaghi an yuktab lahu bi kulli ajalah li anna fadlallahi wasi' lakinnahu duna ajril mashi 'alal badam. Man rakiba sayyaratan, barang siapa yang mengendarai mobil atau motor atau sepeda, ila majlisil khair, ke perkumpulan yang baik, seperti hadir majelis taklim, hadir majelis sholawat, apalagi ke masjid, maka sepantasnya sepantasnya an yuktab lahu bi kulli ajalah ajrun, dicatat untuk dia setiap putaran rodanya, sekali putar satu pahala. Jadi kalau yang jalan kaki kan satu langkah satu pahala. Kalau yang pakai kendaraan satu kali putar kendaraannya satu pahala. Li'anna fadlallahi wasi', karena keutamaan Allah itu luas. Lakinnahu duna ajril mashi 'alal gadam, tapi pahala orang yang menggunakan kendaraan ketika hadir ke tempat yang baik, itu pahala yang dia dapatkan di bawah atau kalah dengan pahala yang didapatkan orang yang perginya pakai jalan kaki. Jadi misal si fulan
Pergi ke masjid naik motor. Ban motornya berputarnya ke masjid itu 100 kali. Yang jalan kaki 100 langkah. Lebih baik mana? Lebih baik yang jalan kaki. Ya, tapi itu kalau masjidnya dekat. Kalau dari sini itu surat Masjid Jami Kampung Dadap jalan kaki ini bait jauh. Jadi kalau dekat pakai jalan kaki kalau bisa. Kalau jauh ya tetap terus pakai kendaraan. Kalau artinya kalau bisa jalan kaki, jalan kaki. Kalau tidak bisa ya pakai kendaraan. Nah, tapi yang pakai kendaraan tetap juga dapat pahala, dihitung daripada setiap putaran rodanya. Kama yuktabul asamin kama yuktabul lil insan. Mamsyahu ilal masjid kadzalika yuktabu lahu ruju'uhu minal masjid ila manzilihi. Kama yuktabu lil insan, sebagaimana dicatat untuk manusia, mamsyahu perjalanan dia ilal masjid ke masjid, kadzalika begitu juga yuktabu lahu dicatat untuknya ruju'uhu pulangnya dia minal masjid ila manzilihi dari masjid ke rumahnya. Jadi yang dapat pahala itu bukan hanya pergi ke masjidnya, pulang dari masjid pun juga dihitung pahala setiap langkahnya. Coba lihat tuh berapa besar, masya Allah, pahala kalian itu. Orang tua kalian juga dapat. Coba kalian bayangkan, kalian tiap hari di pondok berapa kali pergi ke masjid? Sholat 5 waktu ya udah 5 kali dia pergi. Belum lagi pagi-pagi itu sebelum belajar ijtima ngumpul kan, masjid lagi ini. Setiap langkah pergi ke masjid, setiap langkahnya pahala. Pulang dari masjid, setiap langkahnya pahala lagi. Belum lagi di masjid niat iktikaf, pahala lagi ini. Sampai masjid ngaji Quran, pahala lagi ini. Makanya setan tak senang. Pahala terus kita di pondok nih. Nanti dia di pondok, setiap gerak-gerik pahala semuanya, kebaikan. Setan tak senang. Makanya setan tidak putus asa, selalu membisikkan dalam hati kalian agar jangan tinggal di pondok. Karena kalau tinggal di pondok, kecil kemungkinannya untuk menjadi teman setan di neraka. Karena kalau orang tinggal di pondok selalu dalam kebaikan. Kalau orang selalu dalam kebaikan, tak mungkin jadi temannya setan. Makanya setan mau menghalang kalian di pondok untuk melakukan kebaikan susah. Suruh tidak sholat jamaah, memang harus sholat jamaah kalian. Suruh tidak belajar, harus belajar. Suruh jangan ikut aturan pondok misalnya. Suruh jangan makan tahajud, harus makan tahajud. Suruh jangan baca Quran, harus baca Quran. Susah setan. Tapi setan banyak cara. Macam-macam cara, dari ini tidak bisa dari cara lain. Di antara caranya dia bisikkan dalam hati, dah enak di pondok, bagus ente balik sekolah di luar. Ente kan udah 3 tahun pondok, cukup lah. Yang penting ente bisa baca doa tahlil, yang penting ente udah hafal baca surah Yasin. Nanti kan abah ente meninggal, umi ente meninggal kan, cukup lah, itu udah bisa mimpin Yasin, tahlil udah cukup. Itu salah satu strategi setan tuh, agar ente tidak diam di pondok. Bilang cukup, dah cukup. Lawan, oh belum. Guru-guru anak yang mondok ya 10 tahun, belasan tahun, masa anak 3 tahun, mondok lagi ente nambah. Udah 6 tahun, dah cukup, udah lama ente. Tak bosan ke di pondok. Tengok muka-muka itu di pondok. Tak capek kita dengar Ustaz Rahman marah-marah terus tuh. Dan 6 tahun ente macam itu. Dimarah terus ente. Dan 6 tahun. Nah, carilah suasana baru, kuliah. Nah, ada yang lihat di tempat kuliah kan ada yang bening-beningnya tuh. Kalau sini apa? Nah, itu setan tuh. Di pondok apa? Tak ada yang bening-bening, macam tunggul semua. Kan? Kalau di luar kan kuliah,
enak kuliah di luar bebas. Nah, itu tipu daya setan tuh. Ya, biar kalian berhenti dari pondok. Nah, kalau kalian dulu berhenti, kalau ada yang berhenti dari pondok, keluar, menang setan 1-0. Ketawa terbahak-bahak dia. Kenapa? Berhasil mengeluarkan santri dari pondok. Keluar, masuk kuliah di luar. Sudah selesai? Belum. Tambah lagi setan, cari cara. Di tempat kuliah, dirayu, dilihatkan cewek cantik. Mulai kenal setan, tak senang lawan kebaikan. Makanya hati-hati dulu. Ustaz waktu pertama mondok, Ustaz niatnya 3 tahun ya mondok 3 tahun ya lah, lama-lama. Dulunya gitu, udah 3 tahun, asyik mondok, enak, belajar ilmu, ngafal, enak rasanya. Nambah lagi, tambah 3 tahun, masih enak mondok, betah. Belajar, dinikmati sampai alhamdulillah sampai selesai, sampai ngabdi di pondok, sampai selesai kelas 3 alia, sampai ngajar, sampai ngabdi di pondok. Jadi jangan sampai kalah dengan tipu daya setan sehingga kalian meninggalkan tempat yang mulia ini. Ya, yang tiap hari kalian dapat kebaikan, dan kebaikan yang kalian dapatkan juga didapatkan oleh orang tua kalian. Kita lah semua, kita, ustaz, kalian juga semua. Tidak bisa balas kebaikan orang tua itu, tidak bisa. Apapun yang kita lakukan tidak bisa. Kecuali satu aja kata Nabi, bisa membalas kebaikan orang tua. Kalau orang tuanya jadi seorang budak, kemudian anak membelinya, kemudian dia merdekakan itu orang tuanya dari perbudakan, baru dia bisa membalas kebaikan orang tuanya. Tapi sekarang kan orang tua kita bukan budak. Artinya tidak bisa kita balas kebaikan orang tua kita. Apapun caranya tidak bisa. Terus bagaimana kita berterima kasih kepada orang tua? Kalau mau balas tidak bisa. Apapun yang dilakukan tidak bisa. Bagaimana terima kasih kita? Di pondok lah ini ente. Ente masjid, ente ke kelas, ente belajar, ente ikut aturan pondok, bangun tahajud, ngaji segala macam. Itu pahalanya mengalir sama orang tua. Itulah tanda terima kasih kalian kepada orang tua, karena dia juga merasakannya apa yang kalian lakukan. Karena kalian masuk ke sini sebab orang tua. Segala sesuatu yang menjadi penyebab, dia akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang karena dia menjadi perantaranya. Ya, kalau dalam ilmu usul fikih itu disebutkan innalil wasail hukmal magasid. Sesungguhnya perantara itu hukum kedudukannya seperti tujuan. Artinya sebagaimana tujuannya melakukan sesuatu kebaikan, maka dia sebagai perantara akan menjadi dapat kebaikan. Ya, ada orang masukkan anaknya ke pondok, dia motivasi. Anaknya melakukan kebaikan di pondok, orang tuanya dapat kebaikannya. Makanya kalian kalau sayang sama orang tua, lakukan kebaikan. Karena orang tua kalian akan merasakan kebaikan itu. Cukuplah itu sebagai ucapan terima kasih kalian buat orang tua. Kalau kalian sayang sama orang tua, kalau kalian mau ingin membuktikan sayang sama orang tua, lakukan kebaikan. Karena dia akan mendapatkan apa yang kalian lakukan itu. Walaupun kalian tidak niatkan, ya Allah, saya niat sedekah untuk orang tua saya. Tahu-tahu suatu hari kalian lupa, tidak kalian niatkan perbuatan baik itu. Walaupun tidak diniatkan, dapat orang tua kalian kebaikannya. Dapat. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab kalian masuk ke pondok. Maka lakukan kebaikan, dia akan merasakannya. Itu adalah ucapan terima kasih kita atas kesusah payahan mereka dalam membesarkan dan mendidik kita. Jadi, coba kalian bayangkan, kurang apa orang tua dari kalian belum lahir sampai udah lahir, kasih makan, dibesarkan, disekolahkan, dimasukkan ke pondok jadi orang baik, cari duit nih lintang bukang nih di luar, bayarkan bulanan,
ngirimkan kalian makanan, belum lagi ngasih duit jajan tuh, bulanan, makanan, duit jajan. Lain tuh 3 tuh. Bulanan bayar, belum kadang ngirim makanan untuk kalian, belum duit jajan. Ya, lu kalian hitung tuh pengorbanan orang tua kalian demi kalian tetap lancar mondoknya. Kadang-kadang tak ada duit tuh, diusahakan bagaimana ada duit untuk kalian. Tak bisa kita balas, tak bisa. Nah, makanya lakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan transfer pahala dari kalian otomatis dari Allah Subhanahu wa taala. At-tasi' yanbaghi liman dakhala nahwal masjid bitaqdimir rijlil yusra an yarji'a wa yuqaddima rijlahul yumna. Yanbaghi liman dakhala nahwal masjid bitaqdimir rijlil yusra an yarji'a. Yanbaghi sepantasnya liman dakhala bagi orang yang masuk nahwal masjid seperti masjid atau tempat kebaikan bitaqdimir rijlil yusra yang dia memasukkan kaki kirinya dulu, sepantasnya an yarji, ulangi. Misalnya ada yang masuk masjid kaki kiri, ulangi keluar lagi, wa yuqaddima rijlahul yumna, kemudian dia ulangi masuk dengan kaki kanan. Ya, jadi kayaknya sepele, tapi hal yang seperti itu menyenangkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan seperti itu kita perhatian dengan sunnahnya Nabi SAW. Ya, contohnya Ulad. Ya, kalian masuk masjid nih, kaki kanan, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Nah, masuk kaki kanan. Kalau lupa, kaki kiri dulu, keluar lagi, keluar. Masuk kaki kanan. Senang tuh Nabi. Ya Allah, Nabi tahu Allah. Nabi itu tahu apa yang kita lakukan. Setiap hari Kamis, amalan-amalan umat Nabi Muhammad disodorkan kepada beliau. Setiap hari Kamis. Kalau Nabi melihatnya baik, Nabi memuji Allah. Kalau tidak baik, Nabi minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi masuk ke kanan. Dan jangan lupa, kalian kalau masuk masjid, i'tikaf itu ada 2. Ada i'tikaf sunnah, ada i'tikaf wajib. Kalau yang biasa orang niat itu i'tikaf sunnah. Jadi pahalanya pun sunnah. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Kan begitu biasanya. Masuk masjid, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Bagus. Pahala sunnah. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Namanya i'tikaf wajib. Bagaimana caranya? Ketika ente masuk masjid, ente bilang begini, ucapkan, nazartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi. Ya, nazartu, saya bernazar al-i'tikaf muddata iqamati, selama saya berada fihi, di masjid ini. Nah, karena kita bernazar untuk i'tikaf, yang namanya nazar itu perbuatan sunnah jadi wajib. Dengan nazar menjadikan perbuatan sunnah menjadi wajib. Ustaz ulangi, nazartul i'tikaf. Jadi ketika kita masuk masjid, Habib baca doa, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ucapkan begini. Jadi kalian dapat pahala i'tikafnya bukan pahala i'tikaf sunnah, tapi pahala i'tikaf wajib, lebih besar pahalanya. Bagaimana caranya? Ucapkan dulu, nazartul i'tikaf fi hadzal masjid. Saya bernazar untuk i'tikaf di masjid ini muddata, selama iqamati, keberadaan saya fihi, di masjid ini. Dah. Berarti itu udah nazar kan? Udah. Setelah itu baru niat dalam hatinya.
baru niat. Itu sekarang kan punya utang nih. Karena ente udah bernazar mau i'tikaf di masjid ini. Selama ente di masjid, jangan bilang 1 jam. Jangan nazaratul i'tikaf fi hadzal masjid sa'ah misalnya. 1 jam. Berarti harus i'tikaf 1 jam ini. Karena jadi wajib. Gini, nazaratul i'tikaf fi hadzal masjid muddah iqamati fi. Saya bernazar i'tikaf di masjid ini selama saya di sini. Artinya i'tikafnya selama di masjid aja. Jadi setelah dinazarkan seperti itu kan jadi wajib. Baru niat dalam hati. Nawaitul i'tikafal manzur fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafal manzur fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu, saya berniat al-i'tikaf al-manzura, yang dinazarkan itu fardhan lillahi ta'ala, wajib karena Allah ta'ala. Jadi i'tikaf yang semestinya sunnah karena dinazarkan tadi menjadi wajib. Setelah menjadi wajib, kita niatkan nawaitul i'tikafal manzur fardhan lillahi ta'ala. Maka selama kalian berada di masjid, kalian mendapatkan pahala i'tikaf yang wajib. Yang mana pahala wajib jauh lebih besar daripada pahala sunnah. Begitu caranya. Kalau kalian 1 hari berapa kali masuk ke masjid, niat seperti itu, banyak kebaikan yang didapatkan. Nah, kemudian ketika keluar masjid, perhatikan. Ketika keluar masjid, kalian bisa mendapatkan 2 sunnah. Nah, perhatikan. Nih, kalian keluar masjid, kan ada sendal kalian tuh. Ingat, keluar masjid sunnah kaki kiri. Pakai sendal sunnahnya kaki kanan. Bagaimana caranya? Nah, kalau kalian keluar masjid, baca doa, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Keluar masjid kaki kiri. Jangan langsung dipakai sendalnya, pakai kaki kiri. Tidak dapat sunnah. Keluar masjid kaki kiri dapat sunnah. Habis itu injak sendal kirinya, injak. Jangan dipakai injak. Habis itu kaki kanan keluar, pakai sendal kanannya. Habis pakai sendal kanannya, pakai sendal kirinya. Ini dapat 2 sunnah. Keluar masjid sunnah kaki kiri dapat, pakai sendal kaki kanan dulu dapat juga ini. Kalau lupa, ulangi. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Lupa, keluar lagi ini. Masuk WC kaki kanan. Lupa ini, keluar nanti. Keluar pakai kaki kanan, keluar. Masuk lagi kaki kiri. Jangan diremehkan tuh. Ya, Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Setelah beliau wafat, ada orang soleh mimpi bertanya kepada beliau, wahai Imam Ghazali, apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa kata beliau? Allah mengampunkan dosa-dosaku. Orang soleh tanya, apa sebabnya? Karena dulu saya pernah ketika mau mengarang kitab, tinta saya kalau orang dulu kan nulisnya pakai tinta dicelup-celup gitu, bukan kayak pulpen gini. Ketika saya mau mengarang kitab, ada seekor lalat minum tinta saya biarkan sampai kenyang itu lalatnya. Habis itu dia terbang, saya mulai lagi nulis. Gara-gara ngasih minum lalat, dosa saya diampunkan Allah SWT. Imam Ghazali. Mungkin gara-gara kita ngulang lagi itu, masuk WC kaki kiri, kaki kanan, ngulang lagi lupa kita kaki kiri, mungkin itu sebab Allah ampunkan dosa kita. Mana kita tahu, apalagi itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk rumah ya, masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri, itu sunnah-sunnah Nabi. Banyak orang tidak perhatian, kita perhatikan tuh. Al-Ashir yang ke-10, warada disebutkan
Al-kalam fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berbicara di masjid memakan kebaikan. Memakan artinya menghabiskan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Di sini berbicara di masjid memakan kebaikan atau menghilangkan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Ini artinya pembicaraan yang bukan berkaitan dengan urusan agama. Tapi kalau di masjid berbicara terkait dengan pelajaran, terkait dengan pendidikan, tidak terjadi masalah. Tapi kalau pembicaraan yang bukan kaitannya dengan pendidikan pelajaran agama, nah itu yang memakan kebaikan. Coba kalian perhatikan. Keluar, baik. La talabu, jangan main. Coba lihat. Ini kayak sifat hasad. Al-hasad juga begitu hadisnya. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Artinya, perhatikan. Kata Nabi, berbicara di masjid memakan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Api makan kayu bakar itu kalau 1 jam nih, api makan kayu, kira-kira berapa banyak kayu yang dimakan? 1 jam. Mungkin 1 rumah habis kayunya kalau 1 jam. Seperti itulah kalau ada orang punya sifat dengki sama orang atau ngomong di masjid bukan untuk kebaikan. 1 jam berarti pahala dia habis seperti 1 rumah. Karena kata Nabi, seperti api makan kayu bakar. Api makan kayu bakar kalau 1 jam seperti 1 rumah. Berarti kalau ngomong di masjid atau punya sifat dengki, 1 jam seperti 1 rumah habis pahalanya. Kalau 5 jam punya sifat dengki dalam hatinya, 5 jam. Atau ngomong di masjid 5 jam di total. Hari ini ngomong 1 jam, malam 1 jam, besok 3 jam. Dalam 2 hari dia ngomong 5 jam. Berarti kalau ngomong di masjid 5 jam atau dengki 5 jam, berapa banyak yang terbakar kayu itu? Mungkin 1 gang. Coba kalau ada kebakaran 5 jam, 1 gang habis. Kan begitu? 5 jam kebakaran, 1 gang habis di rumah. Begitulah kalau orang dengki atau ngomong di masjid 5 jam, pahalanya habis 1 gang. Kalau 24 jam, dia punya sifat dengki 24 jam. Atau dia ngomong di masjid yang bukan kebaikan, di total selama sebulan 24 jam dia ngomong tanpa ada nilai kebaikan. Berarti pahalanya 1 kampung, 1 desa habis. Artinya semakin lama bersemayam sifat dengki dalam hati seseorang, semakin banyak pahalanya habis. Semakin lama dia ngomong di masjid tanpa ada nilai kebaikan, sejumlah itu juga pahalanya habis. Kalau pahalanya tidak ada, ya dosanya segitu. A'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam.